Regresi ternyata ada mata kuliahnya. Eits, bukan regresi yang itu ya. Ya, halo semuanya. Di video ini aku akan mengajarkan metode regresi linear berganda buat bantu kamu menganalisis data, tugas akhir, skripsi, atau sekedar iseng jadi peneliti dadakan. Jadi topik yang aku angkat kali ini adalah pengaruh durasi bermain game dan aktivitas di luar rumah terhadap tingkat bersosial remaja dan mahasiswa. Karena kadang kita sibuk grinding di game tapi lupa grinding pertemanan. Atau keluar rumah cuma buat beli pentol, bukan buat interaksi sosial. Tapi tenang, semua itu akan kita analisis. Bukan pakai perasaan, tapi pakai regresi. BTW nih, buat kalian yang masih bertanya-tanya, emang regresi bisa dipakai buat apa sih? Penting banget kah? Jawabannya, iya, penting, pakai banget lagi. Bahkan bukan cuma buat tugas kuliah, tapi bisa dipakai di dunia bisnis. Contohnya nih ya, kamu sebagai pemilik toko online bisa pakai regresi buat tahu apakah jumlah iklan dan jumlah ulasan pelanggan mempengaruhi jumlah penjualan. Contoh lainnya, HRD suatu perusahaan bisa menganalisis apakah jam kerja dan pelatihan karyawan akan mempengaruhi produktivitas. Jadi intinya, regresi berganda itu alat bantu analisis super penting. Kalau kamu ngerti ini, kamu bisa bikin keputusan bisnis yang lebih rasional berbasis data, bukan cuma berdasarkan firasat dan zodiak ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian inti dari video ini, yakni analisis regresi bergandanya. Pertama, kita perlu ngumpulin datanya terlebih dahulu. Pertanyaannya suka-suka kamu aja. Entah itu buat nganalisis tingkat kebahagiaan cewek lebih tinggi jika pacaran dengan bad boy atau good boy, atau analisis buat lihat tingkat keridoan emak bergantung pada jumlah Tupperware yang hilang. Suka-suka kamu deh. Yang penting topiknya yang mau diketahui itu harus punya dua kemungkinan. Di sini ada 3 unsur yang perlu kalian tahu. Huruf Y itu mewakilkan sesuatu yang jadi subjek utama buat penelitianmu. Ini disebut variabel terikat. Kalau di aku, ini yang pengen ku ketahui bakal terpengaruh atau enggak itu ya tingkat bersosialisasinya ya. Lalu huruf X itu mewakilkan hal yang bisa mempengaruhi Y. Disebut juga variabel bebas. Kalau di penelitianku, ini pakai durasi main game sebagai X1 dan durasi keluar rumah sebagai X2. Oke, kalian bisa pakai Google Form buat ngumpulin data terus di-share kemana-mana ya. Jadi, kalau sudah terkumpul nih datanya, langsung capcus saja buat versi Excel-nya dengan klik tombol di sini. Ya. BTW, pertanyaanku ini ku buat jadi 3 aja. Yang pertama, durasi bermain game. Ini pakai soal isian singkat. Kalau bisa, nanti kalau kalian pengen bikin, jangan isian panjang ya. Khawatir nanti respondenmu malah ada yang bikin esai. Yang kedua, durasi keluar rumah. Ini juga isian singkat. Terus yang ketiga, tingkat bersosial. Nah, ini aku pakai metode leveling ya. Bukan leveling yang ini. Intinya leveling pakai kategori sering, sangat sering, dan sebagainya. Terus aku kasih jumlah angka yang mewakilkan. Ntar kalau ada yang nggak ngerti, tanya aja di kolom komen. Oke, tanpa babi bu langsung buka Chrome dan cari web bernama Statistic Kingdom. Nah, pencet ini. Terus pilih yang analisis linear berganda. Oke, langsung muncul tuh alat buat ngisi tabelnya. Kita langsung aja kopas data yang udah diolah, lalu sat calculate, dan inilah hasilnya. Oke, cara bacanya gimana sih? Sekedar kalian tahu, yang paling penting buat diperhatikan itu adalah p-value-nya. Nah, intinya kalau semisal hasil p-value-nya itu lebih kecil dari 0,05, berarti dia ini signifikan atau akurat. Jadi bisa dipakai buat nganalisis data. Terus rumusnya intinya bisa dipakai lah. Nah, kalau semisal p-value-nya lebih besar dari 0,05, berarti dia ini nggak signifikan atau datanya tidak akurat. Jadi jangan dipakai rumusnya buat nganalisis data. Soalnya itu sama aja dengan ngawur. Oke, karena sudah mepet deadline, jadi aku akan langsung menjelaskan hasil dari penelitianku secara singkat. Ini rumus yang sudah ada di hasil Statistic Kingdom, kita pakai buat nganalisis seberapa sering seseorang untuk bersosialisasi berdasarkan data durasi game mereka. Oh iya, karena p-value dari dataku ini yang akurat cuma bagian durasi game, jadi yang dipakai rumusnya cuman yang durasi game. Buat durasi keluar rumah itu ternyata hasilnya tidak akurat guys. Jadi durasi keluar rumah itu tidak menentukan
seberapa sering seseorang bersosialisasi. Oke, kita coba ya pakai rumusnya ini. Nah, kalau semisal seseorang main game selama 35 jam per minggu, kita masukkan nih ke rumusnya, bla bla bla, ye bla bla bla. Intinya nanti totalnya jadi sekitar 2,77. Nah, ini dimasukkannya kemana? 2,77 itu dimasukkan ke yang data sosialisasi. Kan aku tadi pakai leveling toh. Itu ada dari angka 1 sampai 5. Pokoknya yang 1 itu nyaris tidak pernah, dan semakin tinggi angkanya itu berarti semakin sering. 5 itu berarti sangat sering. Karena hasilnya 2,77, berarti dia ini berada di antara angka 2 dan angka 3. Nah, angka 2 ini aku artikan sebagai jarang, dan angka 3 ini aku artikan sebagai kadang-kadang. Berarti dia ini bersosialisasi antara jarang atau kadang-kadang. Ya, cukup sekian dari saya. Semoga kalian nggak pusing ya, dan nggak mimpiin statistik malam ini. Bye!